Di sebuah apartemen kecil di kawasan Kemang, Jakarta Selatan malam itu hujan deras mengguyur jendela. Bro, kalau emang susah cari cewek yang cocok nikahilah aku aja deh, kata Andi sambil tertawa ngakak melempar bantal ke arah Rama yang sedang duduk di sofa. Tapi Rama tidak tertawa, malah menatap Andi dengan mata yang tenang penuh perasaan dan menjawab pelan tapi jelas, aku sudah lama menunggu kamu bilang gitu di. Andi langsung terdiam, tawanya lenyap seketika seperti ada yang mencabut stop kontak di kepalanya. Udara di ruangan itu tiba-tiba terasa dingin meski ac mati. Mereka berdua sudah berteman sejak SMA di Bandung 8 tahun lalu, selalu bareng dari nongkrong di warung bakso sampai bantu satu sama lain saat ujian masuk universitas. Andi ingat betul hari pertama mereka ketemu. Rama yang pendiam itu langsung pinjam catatan matematika dan sejak itu mereka tidak pernah jauh. Tapi sekarang kata-kata Rama seperti bom yang meledak pelan di dada Andi. Lo bercanda kan Ram? Tanya Andi, suaranya agak gemetar sambil berusaha tersenyum lagi. Rama menggeleng pelan, gue serius. Sudah dari SMA gue suka sama lo. Gue cuma nunggu lo sadar sendiri. Malam itu mereka tidak tidur. Andi mondar-mandir di ruang tamu kecil itu, tangannya dingin keringat. Dia ingat ibunya di Bandung selalu bilang, "Le Andi, kapan nikah? Tante Siti sudah siapin calon dari keluarga kita yang saleh." Keluarga Andi tipe biasa tapi sangat tradisional, ayahnya pegawai negeri, ibunya gurus di desa dekat Lembang. Mereka Muslim taat, setiap lebaran pulang kampung semua saudara pada nanyain kapan bawa calon. Andi selalu jawab, masih fokus karir dulu bud, padahal karirnya sebagai marketing di agensi iklan sudah lumayan stabil, gaji cukup buat kirim uang tiap bulan. Sekarang kata Rama seperti membuka pintu yang selama ini Andi kunci rapat-rapat. Dia pernah suka cewek di kampus dulu, pernah pacaran 2 kali tapi selalu merasa ada yang kurang, seperti ada ruang kosong di dada yang tidak pernah terisi. Rama duduk diam di sofa, matanya tidak lepas dari Andi. Gue tahu lo kaget. Gue juga takut selama ini. Di Indonesia kayak kita susah banget di. Keluarga gue di Surabaya juga sama, ibu gue pasti nangis kalau tahu. Tapi gue capek sembunyi. Tiap kali lo cerita soal cewek yang lo suka gue pura-pura seneng padahal hati gue sakit. Andi duduk di lantai memeluk lututnya. Gue bukan gitu Ram. Gue cowok normal. Gue suka cewek. Kata-kata itu keluar tapi terasa palsu bahkan di telinga sendiri. Rama tersenyum tipis, gue tidak minta lo jawab sekarang. Gue cuma ingin lo tahu. Kalau lo mau kita tetap teman biasa, gue terima. Pagi harinya Andi pergi ke kantor dengan mata panda. Di meeting dia tidak fokus, bosnya nanya, Andi lo kenapa? Pitch-nya kurang greget. Andi cuma geleng kepala. Siangnya dia kirim ke Raman, kita ngobrol lagi malam ini ya. Mereka bertemu di warung sate di pinggir jalan Tamrin. Rama sudah pesan sate kambing kesukaan Andi. Mereka makan diam-diam, hanya suara hujan di atap tenda. Andi akhirnya buka suara, gue takut Ram. Kalau keluarga tahu gue bisa diusir. Di kantor juga kalau ada yang curiga karir gue habis. Indonesia kayak gini susah buat orang kayak kita. Rama mengangguk, gue tahu. Gue juga takut. Tapi gue lebih takut kehilangan lo tanpa pernah bilang yang sebenarnya. Malam itu Andi pulang dengan hati berantakan tapi ada sesuatu yang hangat di dada yang tidak bisa dia abaikan lagi. Hari-hari berikutnya mereka berusaha biasa saja. Andi tetap ke kantor, Rama tetap ngajar di sekolah swasta di Depok. Tapi setiap malam mereka chat lebih lama dari biasa. Andi mulai bertanya-tanya kenapa dia selalu nyaman banget sama Rama, kenapa dia selalu cari alasan buat ketemu Rama. Di akhir pekan mereka nonton bola di kos Rama seperti biasa, tapi sekarang setiap kali tangan mereka bersentuhan Andi merasa listrik kecil. Gue lagi bingung Ram, kata Andi suatu malam. Rama hanya pegang bahu Andi pelan, ambil waktu Lodi. Gue di sini. Di Bandung ibu Andi telepon, ya Andi lebaran tahun ini bawa pacar ya.
Ibu sudah capek ditanya saudara. Andi cuma jawab iya bu nanti dilihat. Tapi di dalam hati dia tahu jawabannya tidak ada di sana. Seminggu setelah pengakuan itu Andi merasa dunia berputar lebih lambat. Di kantor dia ketemu klien baru cewek cantik dari perusahaan kosmetik namanya Sinta. Bosnya bilang Andi lo handle dia ya cocok banget. Andi tersenyum profesional tapi di dalam hati dia bandingkan Sinta dengan Rama. Sinta ramah cerewet suka cerita soal makeup. Rama pendiam tapi selalu tahu Andi lagi capek atau lagi seneng. Malamnya Andi cerita ke Rama hari ini gue ketemu cewek bagus Ram. Rama diam sebentar lalu jawab bagus dong. Lo coba aja. Tapi suaranya datar. Andi merasa bersalah tanpa alasan. Mereka tetap ketemu tiap malam kadang cuma duduk di balkon apartemen minum kopi lihat lampu kota. Andi mulai cerita masa kecilnya di desa dekat Lembang. Waktu kecil gue selalu ikut ayah sholat Jumat. Ayah bilang cowok harus kuat harus nikah punya anak. Rama dengar sambil merokok gue juga gitu di. Di Surabaya keluarga gue besar semua saudara sudah nikah punya anak. Gue yang paling tua tapi masih sendiri. Ibu gue tiap telepon pasti nanya Rama kapan bawa mantu. Mereka tertawa pelan tapi tertawa itu pahit. Suatu malam Andi mabuk sedikit setelah minum bir di bar dekat kantor. Dia pulang ke apartemen Rama dan bilang Ram gue takut. Kalau gue terima perasaan ini apa artinya gue? Apa gue dosa besar? Rama peluk Andi pelan pertama kali setelah bertahun-tahun gue juga pernah mikir gitu di. Tapi cinta itu bukan dosa. Yang dosa adalah bohong sama diri sendiri. Andi menangis diam-diam di bahu Rama malam itu. Besok paginya dia bangun dengan kepala pusing tapi ada ketenangan baru. Di kampung ayah Andi sakit ringan. Andi pulang akhir pekan. Di rumah adat kayu yang sudah tua ibunya bilang Andi lihat ini Oto anak Tante Siti. Cantik kan? Cocok sama kamu. Andi lihat Oto itu tapi bayangan Rama yang muncul. Dia bilang belum bu. Karir gue lagi sibuk. Ayahnya batuk-batuk kamu sudah 28 di. Jangan lama-lama. Keluarga kita butuh cucu. Andi pulang ke Jakarta dengan hati semakin berat. Di kereta dia chat Raman gue kangen lo. Rama balas gue juga. Cepet pulang. Di Jakarta mereka mulai jalan bareng lebih sering. Ke Monas malam-malam ke Cai kecil di Senopati. Orang-orang lihat mereka cuma anggap sahabat biasa. Tapi bagi Andi setiap senyum Rama sekarang terasa berbeda. Ram lo nggak pernah marah ya sama gue yang lama sadar, tanya Andi. Rama gelengi gue sabar di. Gue tahu lo butuh waktu. Suatu hari di kantor ada gosip Andi deket banget sama cowok guru itu ya. Kok jarang cerita cewek. Andi dengar dari rekan kerja dan langsung panik. Malamnya dia bilang ke Raman kita harus hati-hati Ram. Kalau ketahuan gue bisa dipecat. Rama mengangguk gue mengerti. Tapi gue tidak mau sembunyi selamanya. Lebaran tiba Andi pulang ke Bandung bawa Rama sebagai sahabat dekat. Keluarga senang wah Rama sudah lama tidak ketemu. Tinggal sini aja. Malam takbiran mereka sholat bareng di masjid desa. Andi lihat Rama sholat kusyuk dan hatinya hangat. Tapi setelah sholat tante-tante pada nanya Andi Rama ini calon siapa? Kok sama cowok terus? Andi cuma tertawa gugup. Pagi Idul Fitri saat silaturahmi besar ayah Andi bilang keras di depan semua saudara Andi tahun ini harus nikah. Ibu sudah siapkan gadis dari keluarga Kiai di Cimahi. Andi diam saja tapi tangannya gemetar pegang gelas teh. Rama yang duduk di sebelahnya pegang tangan Andi di bawah meja pelan sekali. Malamnya di kamar lama Andi bilang Ram gue tidak bisa. Gue tidak mau nikah sama orang yang tidak gue cinta. Rama peluk Andi dari belakang kita hadapi bareng di. Kembali ke Jakarta tekanan semakin besar. Ibu Andi telepon tiap hari kapan ketemu calonnya.
Andi mulai bohong masih proses bu. Di kantor proyek besar datang Andi harus lembur bareng Sinta. Sinta mulai deket, Andi kamu singlekan. Kita dinner yuk. Andi tolak halus tapi Rama tahu dari chat dan diam saja. Suatu malam mereka bertengkar pertama kali. Lo deket sama Sinta ya? Tanya Rama suaranya dingin. Andi marah, gue cuma kerja Ram. Lo tidak percaya gue. Rama balas, gue takut lo lari lagi ke cewek karena takut sama perasaan lo sendiri. Andi keluar apartemen malam-malam hujan deras. Dia jalan sendirian di trotoar kemang air mata campur hujan. Dia sadar dia tidak mau kehilangan Rama. Keesokan harinya Andi minta maaf, mereka baikan dengan pelukan panjang. Gue pilih lo Ram. Gue mau coba. Itu kata pertama Andi yang benar-benar terima. Rama tersenyum, air mata jatuh, akhirnya mereka mulai pacaran diam-diam, ketemu di cafe tersembunyi di kemang jalan malam di taman kota. Andi merasa hidupnya berwarna baru. Tapi tekanan keluarga tidak berhenti. Ibu kirim oto calon terus. Andi akhirnya setuju ketemu sekali di Bandung untuk dilihat-lihat. Rama tahu tapi bilang lo harus lakukan kalau itu bikin keluarga tenang. Gue tunggu lo. Pertemuan itu canggung. Gadisnya baik tapi Andi tidak ada perasaan. Pulang ke Jakarta dia langsung ke apartemen Rama dan peluk lama, gue tidak mau lagi Ram. Gue cuma mau lo. Malam itu mereka tidur berpelukan pertama kali, hanya tidur tapi penuh kehangatan. Di kantor gosip semakin ramai. Rekan kerja bilang ya Andi kok sering sama guru itu. Kayak pacaran aja. Andi panik, mulai jarang ketemu Rama di tempat umum. Rama sedih, lo malu sama gue Andi jawab, bukan malu. Gue takut lo kena dampaknya. Suatu hari Sinta ajak Andi dinner romantis. Andi tolak tapi Sinta bilang ya aku tahu kamu deket sama Rama. Tapi kamu cowok normal kan? Andi langsung pulang ke Rama cerita semua. Rama bilang kita harus lebih hati-hati atau kita stop dulu. Andi tidak mau stop. Lebaran kedua mereka pulang bareng lagi. Kali ini saudara curiga. Sepupu Andi bisik, kamu sama Rama aneh ya. Kok kayak pasangan? Andi ketakutan, malam itu dia bilang ke Raman kita pulang besok pagi. Di kereta pulang ke Jakarta Andi menangis, gue capek sembunyi Ram. Krisis datang saat ayah Andi sakit berat masuk rumah sakit di Bandung. Andi pulang sendirian. Di rumah sakit ayahnya pegang tangan Andi janji sama ayah nikah tahun ini. Ayah tidak mau mati sebelum lihat kamu bahagia dengan keluarga. Andi menangis di lorong rumah sakit. Dia telepon Raman, gue harus nikah Ram. Gue tidak bisa lihat ayah sakit gini. Rama diam laman, kalau itu keputusan lo gue terima. Tapi gue akan sakit Andi pulang ke Jakarta putus asa. Dia mulai hindari Rama. Rama kirim chat tiap hari tapi Andi baca doang tidak balas. Di kantor dia mabuk sendirian di bar. Rekan kerja lihat dan gosip semakin besar, Andi lagi patah hati kayaknya gara-gara Rama. Rama datang ke apartemen Andi malam itu, hujan deras, kenapa lo hindari gue? Andi teriak, karena gue tidak mau lo menderita gara-gara gue. Keluarga gue butuh gue nikah. Rama menangis, gue sudah menderita 8 tahun tapi gue pilih lo. Mereka berpisah sementara Rama pindah ke kos baru di Depok. Andi sendirian di apartemen kosong merasa dunia runtuh. Dia pergi ke Yogyakarta sendirian libur cuti. Di Malioboro dia jalan sendirian, ingat semua momen dengan Rama. Di masjid besar dia sholat dan berdoa, ya Allah tunjukkan jalan yang benar. Di sana dia sadar cinta tidak bisa dipaksa sembunyi selamanya. Andi pulang ke Jakarta langsung ke kos Rama. Rama membuka pintu mata sembab. Andi peluk Rama erat, gue salah Ram. Gue tidak mau kehilangan lo. Gue mau kita hadapi bareng keluarga masyarakat semuanya.
Rama menangis bahagia akhirnya Mereka pergi ke Bali liburan berdua pertama kali. Di pantai Kuta saat sunset Andi pegang tangan Rama, gue cinta lo Ram. Sudah lama sebenarnya. Mereka pelukan lama di pasir pantai, angin laut menyapu rambut. Pulang ke Jakarta Andi cerita ke keluarga pelan-pelan lewat video call. Ibu menangis, ayah diam lama tapi akhirnya bilang kalau itu bikin kamu bahagia ayah terima. Tidak mudah tapi langkah pertama sudah diambil. Di kantor Andi resign dan buka usaha kecil bareng Rama mengajar priat dan konsultan marketing. Mereka tinggal bersama di apartemen baru. Kehidupan tidak sempurna, masih ada pandangan aneh dari tetangga tapi mereka bahagia. Apakah kebahagiaan sejati antara dua pria harus selalu dikorbankan demi keluarga dan masyarakat di Indonesia? Benar atau salah?